warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Syakira dengan NIM 230102518. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas Bapak Zulherman MPD untuk ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Untuk judul proposal penelitian yang saya akan jelaskan adalah efektivitas bermain peran dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian, kesimpulan, dan lampiran. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan berperan penting tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan sikap sosial peserta didik. Di tingkat sekolah dasar, pembelajaran harus dirancang kreatif dan kontekstual agar siswa terlibat aktif secara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Seiring berkembangnya kurikulum abad 21, pendekatan tematik menjadi alternatif yang mendekatkan konsep dengan pengalaman nyata siswa. Salah satu metode aktif yang efektif dalam pembelajaran adalah bermain peran atau role playing. Metode ini memberi kesempatan siswa untuk mengeksplorasi peran sosial, melatih empati, komunikasi, serta meningkatkan pemahaman melalui pengalaman langsung. Misalnya saat membahas keterangan budaya, siswa memerankan tokoh dari berbagai suku untuk menumbuh toleransi dan rasa persatuan. Dengan demikian, metode bermain peran menjadi pembelajaran lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna. Oleh karena itu, metode bermain peran di sekolah dasar menjadi strategi yang tepat untuk menciptakan pengalaman belajar bermakna. Melalui metode ini, siswa tak hanya memahami materi, tetapi juga belajar menghargai perbedaan, melatih rasa kepercayaan diri, serta keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam suasana kelas yang lebih hidup. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran tematik muatan IPS di kelas 4 SD Negeri Cipayung 2. 2. Bagaimana partisipasi aktif peserta didik saat mengikuti pembelajaran tematik muatan IPS dengan metode bermain peran. 3. Bagaimana pengaruh metode bermain peran terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Yang keempat, apa saja kendala dan upaya guru dalam menerapkan metode bermain peran untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran tematik IPS di kelas 4 SD Negeri Cipayung 2. Yang kedua, mengetahui partisipasi aktif peserta didik saat mengikuti pembelajaran tematik muatan IPS dengan metode bermain peran. Yang ketiga, menganalisis pengaruh metode bermain peran terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Yang keempat, ada mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru serta upaya yang dilakukan dalam penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis dan manfaat empirik. Untuk manfaat teoritis, yang pertama untuk peneliti, menambah wawasan dan pengalaman tentang metode bermain peran dalam pembelajaran IPS. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai acuan untuk penelitian lanjutan agar metode dapat dikembangkan lebih baik untuk sekolah menjadi referensi untuk menciptakan pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua ada manfaat empirik. Yang pertama untuk siswa, meningkatkan berpikir kritis dan kreatif, keberanian, serta suasana belajar yang aktif. Untuk guru, menambah wawasan praktis agar pembelajaran lebih interaktif dan sesuai karakteristik siswa. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang mengintegrasikan sebagai kompetensi dan mata pelajaran dalam satu tema yang saling terkait, sehingga memberikan pengalaman belajar yang utuh dan kontekstual. Dengan cara ini, siswa diajak memahami keterkaitan
antar konsep melalui tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus melatih berpikir holistik, kritis, dan kreatif. Selain itu, pembelajaran tematik juga mendukung perkembangan karakter siswa melalui kegiatan diskusi kerjasama dan pemecahan masalah. Guru berperan penting dalam merancang kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan minat serta tingkat perkembangan anak, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman nilai-nilai sosial maupun budaya secara lebih alami. Selanjutnya ada metode bermain peran. Metode bermain peran adalah bentuk pembelajaran yang melibatkan siswa untuk membayangkan diri dalam sesuatu tertentu, dalam memerankan tokoh tertentu sehingga pembelajaran terasa lebih hidup dan kontekstual. Metode ini tidak hanya membantu pemahaman materi secara intelektual, tapi juga melatih sikap keterampilan berbicara, empati, serta kemampuan bersosialisasi. Siswa diajak aktif, menyusun dialog, mengekspresikan karakter, dan bekerja sama menyelesaikan masalah sehingga proses belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Selain meningkatkan rasa percaya diri, metode ini juga sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar karena mendukung keterlibatan penuh siswa. Selanjutnya, tujuan metode bermain peran. Meningkatkan semangat dan belajar siswa. Yang kedua, memberi kesempatan siswa mengeksplorasi situasi nyata yang melibatkan emosi, perbedaan pendapat, dan masalah sosial. Selanjutnya ada mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan bertanya. Selanjutnya ada melatih kemampuan komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada membiasakan siswa bersikap responsif dan berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada manfaat metode bermain peran. Penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan partisipasi aktif, semangat belajar, dan pemahaman siswa terhadap materi. Melalui keterlibatan langsung dalam skenario, siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi, dan pemahaman nilai-nilai Pancasila secara lebih bermakna. Selain itu, kegiatan ini mendorong kerjasama dan diskusi antar siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk kajian teori selanjutnya adalah kelebihan metode bermain peran. Penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan partisipasi aktif, semangat belajar, dan pemahaman siswa terhadap materi. Melalui keterlibatan langsung dalam skenario, siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi, dan pemahaman nilai-nilai Pancasila secara lebih bermakna. Selain itu, kegiatan ini mendorong kerjasama dan diskusi antar siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun kekurangan dalam metode bermain peran. Metode bermain peran memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan pemahaman guru yang baik tentang tujuan dan langkah pelaksanaan agar berjalan efektif. Selain itu, metode ini memerlukan waktu persiapan lebih panjang dan tidak semua siswa memiliki keberanian untuk tampil, sehingga partisipasi bisa tidak merata. Faktor lain seperti keterbatasan fasilitas dan media pendukung juga dapat membuat pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik, serta harus tetap memperhatikan norma, tradisi, dan keyakinan agar tidak menyinggung perasaan siswa. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran tematik dan dampaknya terhadap kemampuan kognitif siswa. Penelitian ini berperan langsung sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini disajikan secara naratif untuk memahami proses respon dan dinamika yang terjadi selama pembelajaran tanpa menggunakan data numerik atau uji statistik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Cipayung 2, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan subjek siswa kelas 4. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif untuk mengkaji penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran tematik guna meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada jenjang tersebut.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi sumber data. Observasi dilakukan untuk melihat langsung keterlibatan kognitif siswa saat bermain peran, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Wawancara menggali pendapat guru, pengalaman siswa, serta kendala yang dihadapi. Dokumentasi seperti foto, kegiatan, RPP, dan hasil karya siswa digunakan untuk melengkapi data. Validitas data dijaga melalui uji kredibilitas seperti member check dan diskusi dengan sejawat, serta uji konfirmabilitas untuk memastikan data benar-benar berasal dari temuan lapangan. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu reduksi data. Tahap awal analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selama pembelajaran tematik IPS dengan metode bermain peran, peneliti fokus pada data yang berkaitan dengan penerapan metode ini dan pengaruhnya terhadap kemampuan kognitif siswa kelas 4. Contohnya, hasil observasi menunjukkan sebagian besar siswa aktif bertanya dan menjawab. Guru menyatakan pemahaman siswa meningkat. Dokumentasi memuat foto siswa memerankan tokoh sejarah, dan catatan lapangan mencatat perubahan sikap siswa dari pasif menjadi antusias. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema utama seperti tingkat partisipasi siswa, pemahaman materi sebelum dan sesudah kegiatan, respon siswa, kendala yang dihadapi, kreativitas siswa, serta dukungan dari guru. Tahap ini membantu peneliti menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah proses analisis dengan menampilkan hasil reduksi data dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan wawancara. Data disusun berdasarkan kategori utama seperti tingkat partisipasi siswa, pemahaman materi, respon siswa, kreativitas, dan dukungan guru, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tabel ini merupakan analisis data dari penelitian ini. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Metode bermain peran terbukti efektif meningkatkan kemampuan kognitif siswa kelas 4 SD Negeri Cipayung 2. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif, pemahaman materi yang lebih baik, respon positif, serta kreativitas siswa. Meski ada kendala seperti rasa malu, secara keseluruhan metode ini berhasil menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, uji keabsahan, yaitu triangulasi sumber dan konfirmasi kepada informan atau member check. Triangulasi sumber, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari guru kelas 4, peserta didik, dan hasil observasi langsung. Guru memberikan informasi tentang penerapan metode bermain peran dan perubahan kemampuan kognitif siswa, sementara siswa menceritakan pengalaman mereka yang merasa lebih mudah memahami materi dan menjadi lebih percaya diri. Peneliti juga mencatat keaktifan siswa selama pembelajaran. Perbandingan ketiga sumber ini membantu memastikan kesesuaian data dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Konfirmasi kepada informan atau member check. Selain itu, dilakukan member check dengan menyampaikan kembali rangkuman hasil pengamatan dan kutipan wawancara kepada guru dan siswa. Guru mengonfirmasi adanya peningkatan partisipasi siswa, sedangkan siswa menyatakan pembelajaran jadi lebih seru dan membantu pemahaman materi. Konfirmasi ini memastikan data yang dicatat benar-benar sesuai dengan pengalaman informan, sehingga hasil penelitian ini lebih valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran tematik, muatan IPS, dan menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kemampuan kognitif siswa kelas 4 SD Negeri Cipayung 2. Metode ini dipilih karena dapat
menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan kontekstual. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, serta triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan. Diharapkan metode bermain peran tidak hanya membantu siswa memahami dan mengingat materi IPS, tetapi juga melatih berpikir kritis, keberanian berpendapat, dan kerjasama, sehingga menjadi alternatif inovasi pembelajaran yang efektif di sekolah dasar. Adapun lampiran pada penelitian ini, yaitu pedoman wawancara untuk guru kelas 4, pedoman wawancara untuk siswa kelas 4, dan lembar observasi. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.